Perkenalkan, nama saya Sofitania Agusta, NIM 171510601007 dari Fakultas Pertanian Universitas Jember, mahasiswa KKN Back to Village 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai kegiatan saya yang saya lakukan selama 45 hari yang lalu, mulai tanggal 1 Juli 2020 hingga 14 Agustus 2020. Untuk judul artikel yang telah saya tulis yaitu pengembangan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19 melalui KKN 11 UNEJ di Desa Mojokarang, Kabupaten Mojokerto. Untuk latar belakang yang telah saya kemukakan yaitu karena adanya virus corona ini memberikan dampak begitu banyak di berbagai sektor. Sektor yang mengalami dampak tersebut yang sangat terasa adalah sektor ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan sampai dengan 4,8% dari total produk domestik bruto. Jadi di situ dampak ekonomi tersebut sangat berdampak pada sektor UMKM, di mana sektor UMKM ini adalah sektor yang paling mendominasi di daerah Mojokerto ini. Nah, kerugian tersebut juga sangat dirasakan oleh bisnis sepatu yang telah dirintis oleh Mas Andri. Berdasarkan hasil analisis, terjadi penurunan penjualan di sektor perdagangan atau industri, terutama di UMKM bisnis sepatu Mas Andri ini. Nah, karena permasalahan tersebut mendorong saya sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember dan mahasiswa yang mengikuti program KKN Back to Village untuk menjadikan suatu strategi untuk memecahkan permasalahan yang telah ditimbulkan oleh kondisi pandemi ini, di mana tujuan saya adalah untuk memberdayakan para pelaku UMKM agar dapat berkembang dan bangkit dalam keterpurukan kondisi ini. Nah, program saya tuangkan melalui program kerja untuk mendukung para pelaku UMKM sektor perdagangan, terutama di bisnis UMKM. Program KKN Back to Village 2020 saya laksanakan di Desa Mojokarang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Nah, penentuan lokasi KKN ini saya lakukan melalui metode purposive method, di mana metode ini dilakukan dengan mempertimbangkan ciri dan karakteristik daerah tertentu. Nah, pertimbangan tersebut karena adanya kondisi pandemi seperti ini, bisnis tersebut mengalami kerugian dan penurunan omset dalam penjualan. Nah, karena karakteristik dan ciri tersebut menjadikan pertimbangan saya untuk memilih lokasi di Desa Mojokarang untuk menjadikan tempat program KKN yang saya lakukan. Metode yang saya lakukan dalam melaksanakan program kerja saya yaitu membaginya menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Tahapan perencanaan yaitu dilakukan dengan melakukan metode identifikasi permasalahan, yaitu menggunakan wawancara maupun observasi secara langsung. Dalam proses perencanaan ini sangat melibatkan peran serta dari kepala desa selaku pemberi izin dan juga mitra selaku sasaran. Pelaksanaan program kerja KKN Back to Village ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di-mapping sesuai permasalahan-permasalahan yang dihadapi mitra. Pelaksanaan ini dituangkan melalui program kerja yang dilaksanakan secara rutin selama 45 hari. Untuk tahapan ketiga yaitu program evaluasi. Program ini dilaksanakan pada setiap akhir acara atau akhir kegiatan. Nah, tujuan dilaksanakan evaluasi adalah untuk mengukur keberhasilan program kerja tersebut dan juga untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi apabila program tersebut kurang maksimal. Nah, untuk evaluasi dilaksanakan oleh DPL selaku pembimbing lapangan dan juga saya sendiri selaku pelaksanaan program kerja. Untuk hasil KKN Back to Village yang telah saya lakukan pada tahapan perencanaan, yaitu saya menyelesaikan proses administrasi ke desa. Saya meminta izin kepada
Kepala Desa Mojokarang, Bapak Purwanto, untuk meminta izin melaksanakan kegiatan KKN Back to Village yang diadakan oleh Universitas Jember. Tahapan selanjutnya saya juga memilih mitra dan juga melakukan perizinan kepada mitra, apakah mitra bersedia atau tidak menjadi sasaran program kerja saya. Kemudian untuk permasalahannya, yang telah saya ketahui adalah bisnis tersebut berskala home industry. Produksinya tidak terlalu besar dan pemasarannya sangat manual, di mana konsumen membeli langsung ke rumah mitra saya. Nah, hal tersebut menjadikan permasalahan karena kondisi pandemi COVID-19 yang tidak bisa berkunjung dan tidak bisa membeli sepatu secara langsung. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah tingkat kreativitas produsen yang sangat rendah, di mana keterbatasan inovasi pada saat proses produksi dan sampai proses pemasaran. Nah, di situ saya mengidentifikasi dan memapping permasalahan-permasalahan tersebut untuk dijadikan suatu program kerja. Kemudian untuk program kerja yang pertama yang telah saya lakukan adalah strategi pengembangan produk inovatif dan kreatif. Program kerja ini dilaksanakan pada minggu pertama dengan strategi dilaksanakannya kelas secara langsung mengenai materi manajemen produksi dan identifikasi peluang usaha yang kreatif dan inovatif di era pandemi. Tujuan diadakan kelas ini adalah untuk memotivasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada pelaku usaha UMKM dan manfaatnya untuk keberlanjutan bisnis dan mampu bersaing dengan bisnis serupa lainnya. Program kerja yang kedua adalah pendampingan proses produksi, memperbaiki kualitas pasar, dan membranding produk. Nah, pelaksanaan program kerja ini dilakukan pada minggu kedua dengan strategi melakukan pendampingan mulai dari awal proses produk dibuat hingga produk selesai dikemas. Nah, proses ini dilakukan selama 2 hari. Kemudian untuk strategi saya dalam melaksanakan program kerja ini, yang pertama adalah mengenalkan pentingnya logo pada suatu produk, dan strategi kedua yaitu melaksanakan kelas teknik fotografi sebagai elemen tingkatkan bisnis UMKM secara sederhana. Nah, kelas ini bertujuan untuk mengenalkan pentingnya fotografi secara sederhana melalui teknik-teknik yang diaplikasikan dengan mudah. Program kerja yang ketiga adalah strategic selling, pengenalan social media communication for entrepreneur, dan pengoperasian Shopee. Nah, pelaksanaan program kerja ini dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, strategi saya adalah melakukan pertemuan secara langsung dengan mitra. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada mitra pentingnya strategi penjualan melalui sosial media, terutama media Shopee. Shopee dipilih karena Shopee sendiri merupakan suatu platform digital nomor 1 di mana pengguna Shopee mencapai lebih dari 3 juta pengguna aktif. Nah, kelas ini diharapkan bisa menjembatani pelaku UMKM dapat memperluas ide dalam memasarkan produk melalui e-commerce karena memiliki prospek pasar yang terbilang tinggi. Program kerja yang keempat adalah promosi dan penjualan melalui media sosial. Nah, pelaksanaan program kerja ini dilaksanakan pada minggu kelima dan minggu keenam. Untuk strateginya yaitu dalam mencapai keberhasilan program ini adalah dengan mengemas konsep pemasaran secara menarik dan kreatif. Nah, konsep dari pamflet promosi adalah dengan menggunakan gaya minimalis dan feminim, di mana disajikan dengan foto yang menarik sesuai dengan segmentasi pasar produk sepatu, yaitu wanita pekerja formal. Nah, proses editing produk dilakukan dengan bantuan aplikasi Canva. Pamflet disebarluaskan melalui media WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook sebagai media promosi. Nah, promosi ini dilakukan selama 2 minggu. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk ke konsumen luas untuk meningkatkan penjualan.
Tahapan evaluasi dilakukan pada saat program kerja telah selesai dilaksanakan. Untuk hasil pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar mampu memberikan ilmu pengetahuan baru kepada mitra untuk berbisnis secara kreatif dan inovatif. Kendala dalam pelaksanaan program adalah keterbatasan waktu mitra. Nah, untuk menyelesaikan kendala tersebut, saya sebagai pelaksana program dan juga mitra menentukan waktu yang sesuai untuk melaksanakan program kerja selama 45 hari ke depan. Kegiatan KKN Back to Village telah memberikan semangat dan motivasi kepada mitra. Indikator keberhasilan KKN Back to Village 2020 adalah keberlanjutan untuk jangka panjang. Dampak yang diharapkan dalam pelaksanaan KKN Back to Village ini adalah mitra mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha UMKM serta mampu menampilkan produk yang berkualitas kepada masyarakat luas. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.